Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum rekayasa perangkat lunak. Di pertemuan keempat ini kita bakal membahas yang namanya ORM. Nah, apa sih itu sebenarnya ORM? Jadi untuk ORM adalah panjangannya itu Object Relational Mapping. Nah, merupakan sebuah framework yang dapat menjembatani perbedaan sistem basis data yang bersifat relasional dengan paradigma pengembangan aplikasi yang berorientasi objek. Nah, tujuan ORM sendiri itu untuk memudahkan lapisan aplikasi atau controller mengakses data tersebut. Jadi, objek relational mapping sendiri merupakan teknik otomasi dan transparansi dari objek persistence ke dalam tabel pada basis data. Nah, menggunakan metadata yang mendeskripsikan pemetaan antara objek dan basis data. ORM juga berperan dalam lapisan model dalam konsep MVC atau model view controller yang kemarin kita udah pelajarin. Model adalah sebuah lapisan yang paling dekat dengan sumber data, baik itu berasal dari basis data, web service, maupun file system. Nah, terus ORM ini sendiri juga mengatasi perbedaan sistem basis data yang bersifat relasional dengan paradigma pengembangan aplikasi yang berorientasi objek. Selain itu juga ORM menjembatani dialek SQL yang digunakan sehingga apapun produk RDBMS atau Relational Database Management System yang digunakan tidak berpengaruh terhadap kode program. Jadi ORM merupakan solusi yang mengatasi perbedaan aspek-aspek ketidaksesuaian antara konsep pemrograman berorientasi objek dengan konsep basis data relasional. Nah, perbedaan ORM dan tanpa ORM, jadi untuk yang tanpa ORM itu select bintang from persons, jadi dia lebih banyak codingannya dan itu lebih pakai query-nya MySQL-nya gitu. Nah, terus kalau pakai ORM tuh ya udah person.all, find satu itu nyari yang ID satu kayak gitu. Nah, lalu ada framework Hibernate. Hibernate adalah tools yang memberikan performa tinggi dalam objek atau relational persistence dan query service. Hibernate menangani pemetaan dari kelas di Java ke tabel-tabel basis data dan menangani pemetaan dari tipe data Java ke tipe data SQL. Hibernate sendiri menyediakan query dan fasilitas lainnya yang mengurangi waktu pengembangan, jadi lebih cepat ya. Nah, tujuan Hibernate sendiri menyediakan suatu data persistence related programming kepada pengembang dengan mengeliminasi kebutuhan akan panduan pemrosesan data secara manual melalui SQL dan juga JDBC atau JDBC. Saya rasa itu saja untuk materinya, nanti bisa kalian pelajari sendiri aja di rumah ya. Oke, selanjutnya yang pertama kita harus lakukan adalah kita buka NetBeans-nya dulu. Nah, kebetulan saya desainnya udah ada. Nah, ini button hapus nanti mungkin bakalan saya tambahkan untuk di LA-nya. Mungkin saya akan bikin satu video lagi untuk LA-nya, untuk yang hapus atau hanya bayar saja. Nah, ini hapusnya saya belum coding lagi ya. Jadi berikut ada tampilannya ya, seperti yang kemarin saya buat, kurang lebihnya kayak gini. Nah, terus sekarang perbedaannya apa, Kak? Nah, perbedaannya sekarang saya bikin yang namanya MVC, Model View Controller. Itu sebenarnya apa sih, Kak? Nah, nih. Jadi, di model view di MVC ini sendiri, yaitu namanya aja kan model, view, dan controller. Nah, ini ada model, ada view, dan juga ada controllernya. Nah, fungsinya apa sih? Jadi, misalkan ya, yang pusat ini, yang di view-nya, yang di utamanya gitu, mainnya itu cuman kayak oh yaudah ini saya mau input ini bla 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 bla, udah hanya sebatas input tapi tidak mengkoneksikan ke database. Jadi terpecah-pecah tuh, jadi ada sistem yang namanya yang kayak kita udah pernah pelajarin, ada OOP lah. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Jadi
kita terkoneksi dan saling bahu-membahu untuk bangun aplikasi ini lah intinya gitu. Nah, terus si MVC-nya ini, nah ini saya bikin transaksi controller. Nah, ini mungkin bisa kalian salin, bisa kalian sesuaikan dengan punya kalian ya. Mungkin dari sini dulu ya. Pertama tuh kita bikin koneksi Java dulu. Nah, untuk yang pakai NetBeans IDE 27, mungkin nanti saya kasih link Google Drive ya buat ininya. Jadi kalian tuh harus ketika udah misalkan kan kalian masih sampai sini ya, baru sampai sini, baru sampai dasarnya. Terus kalian harus ke sini libraries, terus add jar atau folder. Nah, nanti Kak ininya saya kirim ya. Nah, ini nanti kalian sini ada .jar-nya. Itu guys. Mana ya? Ini NetBeans ke sini, kalian nanti masuk sini. Nah, nanti bakal ketemu ini. Nanti filenya bakal saya kirim deh. Terus ini nanti kalian open, habis nanti lanjut bakal keluar seperti ini. Terjadi hasilnya kayak gini. Setelah selesai, bakal langsung lanjut bikin ini namanya koneksi. Nah, nanti bisa kalian cari-cari atau bisa kalian explore tuh. Ini kayak gini. Udah kayak gini kan kalian bikin koneksi, nah ini bisa kalian SS, bisa kalian sesuaikan sama punya kalian. Nah, ini jangan lupa, ini kan localhost ya. Localhostnya port itu 3306. Nah, jangan lupa dinyalakan juga untuk XMPP-nya. Nah, ini port saya kan 3306. Kayak gitu, teman-teman. Nah, terus database-nya kok toko pulsa Kak. Nah, di sini saya sebelumnya juga sudah membuat database-nya, yaitu toko pulsa dengan tabelnya transaksi dan punya 5 tabel ya. Sorry, 6. Saya punya 6 tabel, 6 kolom ya. Saya punya 6 kolom. Nah, sini ada ID, nama pembeli, tanggal, jenis pulsa, harga, dan juga bayarnya berapa. Kayak gitu. Ini udah koneksi. Nah, kalian bisa cek tes koneksinya nih, bisa bikin file ini untuk tes koneksi kalian apakah sudah bisa. Nah, kalau misalkan ini dia. Ini kan misalkan kita tes dulu. Nah, kita tinggal run file aja. Nah, koneksi ke database berhasil. Oke. Setelah selesai, lalu lanjut kita bikin ini transaksi.java, kita bikin modelnya. Kita bikin model seperti ini. Transaksi, nah ini kita bikin getter setternya. Kita bikin kurang lebih kayak gini. Bisa kalian sesuaikan dengan punya kalian. Habis itu ada transaksi controller. Nah, ini bisa kalian sesuaikan juga dengan teman punya kalian. Saya coba ini deh. Ini bisa kalian, oke. Ini udah segini aja. Nah, yang tadi bisa kalian SS, yang ini bisa kalian SS untuk disesuaikan dengan punya kalian. Setelah selesai, habis itu saya mau kasih ini dulu. Nih, saya belum kasih ya. Nah, ini mungkin bisa saya hapus dulu. Nih. Nah, oke, di sini mana ya? Jauhan lagi. Apa lah ya? Nah, ini kurang lebih kayak gini nanti codingannya. Ini import controller, transaksi controller yang ini, terus model transaksi ini, ya kan. Habis itu public class-nya ini udah bawaan harusnya. JFrame, pakai JFrame ya kan, kalian pakai JFrame tuh. String pilihan, INT harga pulsa, terus ada loggernya. Habis itu transaksi controller new. Transaksi controller dia bikin apa namanya, objek ya kalau nggak salah tuh, bikin objeknya transaksi controller gitu namanya, saya lupa deh. Nah, terus ada init komponen. Nah, ini init komponen bisa bawaan, bisa ada load data. Nah, load data ini kita bikin sendiri ya. Nih, ini private function nih, void
voidnya bikin void load data, isinya seperti ini, bisa kalian sesuaikan dengan punya kalian. Setelah itu, nah ini kan punya saya ya, itu sesuaikan dengan punya kalian aja. Nah di sini J button action perform, nah ini hasilnya dari sini guys, nih yang ini, yang button ini, button bayar. Nah isinya kayak gini, transaksi T sama dengan new transaksi. Nah ini bikin objek T untuk mewakili function transaksi. File transaksi yang di sini. Mana sih kursornya? Nah ini file transaksi yang ini kan transaksi T sama dengan new transaksi. Nah ini kan function kan. T.set nama pembeli, gettext, bla bla bla. Terus int kembali. Nah ini dihitung kembaliannya berapa, controller simpan, lalu teks berhasil disimpan, transaksi berhasil disimpan. Kalau misalkan dia nggak berhasil, dia bakal nangkep error. Kita bikin try catch di sini untuk memberitahu bahwa ini error, kayak gitu. Mungkin itu aja sih ya. Mungkin nanti kalau untuk yang delete saya belum tahu deh, tapi pengennya sih bikin di delete sih. Nanti mungkin akan ada video selanjutnya untuk yang menyusul. Nanti mungkin saya kabari lagi ya. Atau mungkin buat LA sih, kayaknya buat LA sih, buat hapusnya nanti bisa kalian explore sendiri gimana caranya. Oke, transaksi tadi udah ya, ini udah, terus koneksinya udah, koneksi Java udah, transaksi controller udah. Proposal jangan lupa librariesnya, nanti saya kirim. Nah kita jadi hasilnya kita harus buktikan nih bahwa kalian yang ininya nggak lihat ya, yang Chrome ya. Nih bentar, saya kasih lihat yang Chrome ya. Nah nih, saya udah bikin table dengan database toko pulsa, terus tabelnya ada transaksi. Saya punya 6 kolom, ada ID, nama pembeli, tanggal, jenis pulsa, harga, dan juga bayar, kayak gitu. Nah terus bagaimana cara membuktikannya kak bahwa file saya udah terkonek atau belum? Nah setelah tes connectionnya udah berhasil, kita langsung aja klik kanan, run file. Ntar saya tambahkan ini dulu. Display capture ya. Sorry, gini deh, langsung deh. Dia. Nah nih, kan sini muncul, ini muncul dari nama pembelinya misalkan Aditya Adit, tanggal pembeliannya. Nah ini tanggal pembeliannya tricky ya guys ya, karena tanggal saya itu ikutinnya dari hari, bulan, dan tahun. Nah pakai strip bedainnya. Jadi misalkan saya bikinnya tanggal 3 bulan 11 2025, terus tinggal pilih menunya berapa, uang bayarnya itu misalkan 25.000, nggak bayar, transaksi berhasil disimpan, message-nya, lalu akan tampil di sini kayak gitu guys. Nah coba ini kekurangannya karena saya sebelum udah nyoba, jadi ID ada 4 guys. Mungkin nanti saya akalin lagi sih gimana caranya. Saya rasa itu aja sih ya paling. Nah saya rasa itu aja. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya di Google Meet. Terima kasih semuanya sudah
mendengarkan sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.